Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi SPO dan juga Mutu. Yang pertama, silahkan masuk terlebih dahulu ke form login-nya. Kemudian di sini silahkan masukkan user dan password-nya. Di halaman depan, ini akan tampil beberapa modul menu. Yang pertama di sini ada indikator mutu, kemudian pegawai, audit PPI, kemudian ini pengaturan sistemnya, dan ini SPO manajemen. Mulai dari SPO manajemen, yang pertama di sini untuk menambahkan SPO baru, silahkan klik di SPO baru. Kemudian di sini sebenarnya ada jika menggunakan master template, ini bisa dipilih. Jadi kalau bisa dilihat di menu sini ada template. Nah, di sini untuk menambahkannya silahkan klik di template SPO. Tapi kalau ingin lebih mudah itu bisa menggunakan generate by AI atau generate with AI. Nah, di sini silahkan dimasukkan. Misalkan di sini saya ingin membuat SPO tentang alur pendaftaran pasien rawat inap. Dan di sini sudah disertakan pula untuk flowchart atau diagram alurnya. Tapi kalau misalkan tidak ingin menggunakan flowchart-nya, silahkan dihilangkan contohnya. Nah, di sini saya akan contohkan untuk membuat SPO beserta flowchart-nya. Lihat sekarang, kita tunggu prosesnya. Maka otomatis akan terisi. Nah, ini otomatis terisi. Dan juga ada diagram alurnya atau flowchart-nya. Nah, ini bisa disesuaikan, atau kalau misalkan kita sudah punya diagram alurnya sendiri, itu bisa diupload. Ini dihapus saja, nanti silakan diupload secara manual. Nah, ini bisa disesuaikan. Jadi kalau misalkan pengertiannya ada yang perlu ditambahkan, silahkan ditambahkan. Kemudian tujuannya, kemudian kebijakan dan sebagainya, dan ada prosedur. Kemudian di sini ada contoh unit terkait. Nah, di sini ada unit pendaftaran, unit rekam medis, unit gawat darurat, poliklinik, dan lain sebagainya. Nanti ini kalau misalkan mau disertakan bisa, tapi di sini saya sudah menambahkan fitur unit terkaitnya di sini. Tujuannya adalah agar nanti terlink dengan user sesuai dengan unitnya. Nah, ini misalkan saya contohkan saja. Nanti silahkan disesuaikan. Nah, di sini bisa dihapus jika sudah selesai. Ini bisa dihapus. Nah, sebenarnya bisa dihapus ini. Nanti kita coba cek lagi. Kalau ingin menambahkan lagi bagiannya, akan tambahkan di sini. Nah, jika sudah, silahkan klik button atau menu buat SPO. Jika sudah, akan tampil seperti ini. Silahkan di cross check terlebih dahulu. Untuk hasil PDF-nya, itu bisa dicek PDF export. Nah, tampilannya seperti ini. Ini gambarnya karena terlalu panjang, jadi akan otomatis ke bawah. Jadi kalau misalkan ingin menyesuaikan tampilannya lebih rapi, silahkan di-upload ulang untuk diagram alurnya. Nah, dia akan otomatis menggenerate PDF. Kemudian di sini ada submit approval.
Jadi tujuannya SPO yang kita buat ini masih dalam bentuk draft. Jadi belum final atau belum disetujui. Nanti silahkan klik submit approval. Setelah submit approval, nanti di bagian sini atau di draftnya sini, jika usernya mempunyai akses approval, nanti akan tampil seperti ini. Nah, ini karena saya menggunakan akun admin yang usernya semuanya diberi akses, atau usernya diberi akses semuanya. Nah, silahkan nanti misalkan yang bisa mengapprove itu hanya direktur. Jadi direktur diberikan aksesnya nanti di tabel di menu user ini. Nah, jika sudah, ini kita simulasikan bahwa kita akan menyetujui dari SPO ini. Setuju? Oke, sudah fix. Nah, jika sudah, sahkan sekarang. Nanti akan otomatis disahkan. Di sini ditetapkan oleh siapa? Ini sesuai dengan nama user. Nah, silahkan dicek lagi PDF exportnya. Nah, nanti akan ada QR seperti ini. Lalu bagaimana untuk melihat semua data SPO-nya? Yaitu bisa dicek di sini. Nah, ini yang sudah approve, ini yang bentuknya draft. Ini SPO aktif akan muncul di sini. Nah, ini bisa dicek juga. Nah, bagaimana nanti jika ada revisi? Bisa dilakukan klik menu revisi di sini. Ada perubahan dalam kebijakan internal misalkan. Maka buat draft revisi. Nah, ini bisa juga di-generate AI lagi. Tapi saran saya silakan sesuaikan dengan apa yang ingin dirubah. Nah, ini bisa dihilangkan. Nah, jika sudah, maka klik simpan. Baru lakukan submit approval lagi. Nah, setelah itu, silahkan klik setujui. Oke, sudah fix untuk revisinya. Sahkan sekarang. Nah, di sini nanti akan tampil riwayat untuk dari SPO yang sudah dibuat ini. Jadi ini revisi 0-nya, ini revisi 1. Nah, ini jadinya statusnya nonaktif yang sebelumnya. Ini revisi 1. Jadi ada riwayatnya. Seperti itu untuk yang SPO. Kemudian untuk yang mutu di sini ada dashboard mutu. Yang pertama dashboard mutu ini menampilkan mutu yang ada di rumah sakit dan beserta capaiannya. Nanti akan ditampilkan dalam beberapa format laporan. Jadi ini sangat mempermudah untuk petugas mutu di rumah sakit. Nah, ini kalau kita filter berdasarkan tahun. Kemudian untuk penginputannya seperti apa? Yang pertama, sebelum menginput, kita harus membuat master datanya terlebih dahulu. Di sini menambah indikator. Yang pertama, di sini kita buat kode indikator ini terserah saja. Nama indikatornya antrian online misalkan. Nah, ini bisa dipilih indikator mutu nasional atau RS atau unit. Kemudian penanggung jawabnya dari unit mana? Misalkan di sini. Kemudian numeratornya.
Nah, ini default denominatornya. Misalkan di sini eh, kita masukkan angka persentase 100. Ini bisa disesuaikan nanti. Kemudian satuannya itu persen. Ini rumusnya. Setelah disimpan, nah setelah disimpan nanti wajib untuk set target. Jadi untuk tahun 2026 itu targetnya berapa? Nah, sini lebih besar atau sama dengan, kalau sudah simpan. Nah, setelah kita membuat master data indikatornya, kita bisa melakukan input data. Misalkan di sini untuk antrian online itu bisa diinput per hari atau per bulan. Ini contohnya saya coba input per hari. Misalkan kita untuk monitoring antrian online di rumah sakit itu tanggal 1 Maret berapa persen? Misalkan 100%. Nah, ini bisa tetap buka modal supaya saat kita klik simpan, ini inputan ini tidak tertutup. Klik simpan data, nah akan otomatis tersimpan. Kemudian kita masukkan lagi di tanggal 2, nah ini misalkan jadi 98, simpan. Kemudian tanggal 3-nya 99, simpan. Kemudian tanggal 4-nya kita inputkan 100. Nah, kemudian ini hanya contoh. Nah, targetnya adalah 100% misalkan. Nah, untuk target nanti bisa dirubah di sini. Master data, kemudian antrian online, set targetnya di sini misalkan 95%. Nah, kita coba cek. Jadi ini masih tercapai. Atau kita coba inputkan yang tidak tercapai 1 misalkan 80 tanggal 5. Nah, seperti ini. Kemudian nanti kita akan coba membuat laporannya. Ini monitoring pengisiannya bisa dicek. Jadi yang antrian online tadi bisa dicek detailnya seperti ini. Pemantauan harian. Nah, di sini ada tanggal 1, tanggal 2, dan seterusnya. Kemudian ada totalnya dan persentase akhir. Kemudian di sini ada analisa hasil capaian dan rencana tindak lanjut. Nah, di sini tujuannya untuk memvalidasi setiap bulannya. Jadi kalau misalkan sudah divalidasi, tidak bisa di-input lagi. Contoh, capaian hasilnya cukup, lanjutkan. Nah, jika sudah divalidasi bulan ini, maka saat kita menginput data, nah ini ada tulisannya periode ini sudah divalidasi dan dikunci dan tidak dapat menambah atau merubah data lagi. Nah, ini tidak bisa. Ini sangat berguna saat tim mutu itu untuk memperingatkan petugas bahwa kalau sudah divalidasi, maka datanya tidak bisa diinput lagi. Ini untuk monitoringnya. Kemudian untuk tampilan tahunannya seperti ini bisa dicek detailnya. Nah, ini untuk tahunan. Misalkan tadi yang sudah saya input adalah bulan Maret. Nah, ini capaiannya. Dan ada grafik-grafiknya.
Ini bisa dicetak di halaman ini. Kemudian di sini bisa juga dalam format grafik trend. Nah, seperti ini. Oh, ini bisa juga diambil untuk per bulan. Nah, seperti ini. Kalau dia tahunan, nanti dia presentasinya tidak akan sesuai karena periode yang diambil itu mencakup dari 12 bulan ini. Dia harus sesuai. Atau bisa juga menggunakan format laporan yang ini. Nah, seperti ini. Bulan Maret. Ada. Ya, ada juga. Nah, di sini juga ada statusnya. Dia divalidasi atau tidak. Divalidasi tahunan ya. Ini sangat mempermudah untuk tim yang ada di Mutu karena formatnya sangat lengkap dan juga dalam bentuk grafik-grafik. Selanjutnya di sini ada menu PPI. PPI itu sebenarnya untuk di sistem Kanja itu sudah ada, bisa dicek di Simares Kanja. Tapi di sini saya juga akan menambahkan untuk lebih fleksibel. Jadi sebelum kita menginput PPI-nya, kita coba untuk membuat kategorinya. Jadi di sini ada kategori. Contohnya di sini yang kalau mau membuat baru kategori baru silakan masukkan nama kategorinya, kemudian deskripsinya, ini ikonnya dan tipenya dia ruangan atau petugas. Kemudian di sini saya contohkan untuk mengeditnya. Nah, ini. Kemudian setelah dibuat kategori, untuk membuat pertanyaan-pertanyaannya, silakan klik di menu pertanyaan audit. Nah, di sini akan tampil banyak menu-menu. Nanti kalau di sini ada cuci tangan, nah ini ada 1 sampai 6. Kemudian saya ingin mencoba untuk menambahkan di pengelolaan limbah misalkan. Nah, ini tambahkan saja. Nanti pengelolaan limbah. Kemudian pertanyaannya apa? Ini saya contohkan saja. Dan urutannya hanya 7, kemudian simpan. Nah, ini akan tampil di sini. Nah, ini bisa juga dihapus. Nah, kemudian untuk menginputnya tambah audit. Nah, di sini bisa diklik sesuai dengan kategorinya di sini. Nah, saya contohkan untuk penggunaan APD. Nah, penggunaan APD otomatis untuk pertanyaan-pertanyaannya bisa tampil otomatis. Ini kalau menambahkan catatan. Jadi bisa diklik iya semua atau tidak semua atau tidak dilakukan semua. Jadi kalau misalkan dia di ruangan yang tidak mewajibkan menggunakan sepatu. Nah, berarti kan dia untuk nilainya agar tetap jadi 1 itu digunakan ini N per A. Jadi non
atau tidak dilakukan tindakan atau tidak dilakukan pemasangan sepatu dan tidak wajib. Akan tetapi nilainya agar tetap satu ya dipilihlah ini. Tuh, jadi kalau misalkan saat kita pilih yang tidak, berarti dia memang tidak menggunakan sepatu, tapi di area situ tidak diwajibkan. Gitu. Jadi agar nilainya tetap satu, ya dia pilih yang ini. Atau bisa ditambahkan keterangan tidak wajib menggunakan sepatu. Seperti ini. Bisa diklik simpan. Oh ya, ini apartemennya misalkan ini contoh ya. Kalau sudah simpan. Tanggalnya juga bisa disesuaikan. Nah, di sini sudah tampil ini detailnya seperti ini. Nah, bisa dicek detailnya. Kemudian, ini untuk cara penginputannya, dan ini adalah data-data yang diinputkan sesuai dengan user. Kemudian, untuk laporannya, bisa dicek laporan audit, kemudian pilih kategorinya. Pilih kategorinya. Di sini, kemudian ini kalau misalkan mau sesuai dengan tugas, atau di sini kalau misalkan sesuai dengan unit, jadi nanti akan otomatis kalau kategorinya dia untuk laporan unit, jadi untuk men-setting di awal tadi ada di kategori di sini. Nah, di sini ada tipenya, tipe auditnya staff atau ruangan. Jadi kalau misalkan dia bentuknya staff, nah di sini kan staff, jadi nanti akan memilih tugas. Kalau dia bentuknya tipe auditnya adalah unit, maka di sini akan memilih unit. Kemudian filternya bisa kita sesuaikan. Nah, ini akan tampil riwayatnya. Kemudian analisis grafiknya. Analisis grafiknya cek di sini. Ini untuk semuanya ya. Jadi kebersihan tangan, penggunaan APD, sterilisasi alat, kemudian kebersihan lingkungan. Nah, kalau misalkan semuanya itu diinputkan, dia akan otomatis membuat grafik garis seperti ini. Nah, ini bisa disesuaikan. Kalau misalkan mau dihilangkan, nah kalau misalkan mau cek satu-satu. Dan di sini juga analisis grafik per indikator. Kalau misalkan per pertanyaan tadi ada persentasenya juga.